Ayah Bunda, kali ini kita akan membahas bagaimana mekanisme coping pada ibu dengan postpartum blues. Namun sebelumnya, yuk kita simak dulu, apa sih itu postpartum blues? Lalu, apa bedanya dengan depresi postpartum? Bagaimana gejalanya? Dan apa itu coping? Postpartum blues adalah suatu tingkat keadaan depresi yang bersifat sementara yang dialami oleh kebanyakan ibu yang baru melahirkan karena perubahan tingkat hormon dan tanggung jawab baru akibat perluasan keluarga serta pengasuhan terhadap bayi. Keadaan ini biasanya muncul antara hari ketiga hingga ke-10 pasca persalinan, seringkali setelah pasien keluar dari rumah sakit. Apabila gejala ini berlanjut lebih dari 2 minggu, maka dapat menjadi tanda terjadinya gangguan depresi. Gejala-gejala yang dapat timbul saat mengalami postpartum blues antara lain reaksi depresi, sedih, mudah menangis, mudah tersinggung, cemas, nyeri kepala, perasaan yang labil atau mood swing, cenderung menyalahkan diri sendiri, merasa tidak mampu, gangguan tidur, dan gangguan nafsu makan. Gejala-gejala ini mulai muncul setelah persalinan dan pada umumnya akan menghilang dalam waktu antara beberapa jam sampai 10 hari atau lebih. Ibu yang mengalami postpartum blues biasanya akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri karena mengalami ketidakseimbangan dalam diri ibu yang telah mengalami persalinan. Sehingga, untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan diri, diperlukan adanya perilaku coping yang dapat membantu ibu postpartum dalam kondisi yang seimbang, sehingga tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih parah atau depresi postpartum. Ibu yang mengalami postpartum blues sangat penting untuk berbicara dengan tenaga profesional untuk mendapatkan panduan dan pilihan pengobatan. Ibu mungkin juga bisa mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli refleksologi, hipnoterapis, atau ahli akupuntur. Coping yang paling efektif untuk gejala depresi pasca melahirkan akan bergantung pada sifat dan tingkat keparahannya. Yang terpenting adalah meminta bantuan sebagai pilihan strategi coping. Antara lain, yang pertama, coping agama atau spiritual. Menurut sebuah studi di Ethiopia, coping agama adalah upaya yang paling banyak dilakukan. Ibu dapat mencari ketenangan dan pertolongan Tuhan dengan beribadah dan berdoa. Yang kedua adalah terapi psikologis, seperti terapi perilaku kognitif. Hal ini dapat berupa perilaku menerima apa adanya dan belajar menunda kepuasan. Yang ketiga adalah edukasi breastfeeding father atau ayah ASI dalam proses mengasihi. Yang keempat adalah mengkonsumsi obat-obatan. Ibu dapat mencari dukungan dari orang lain yang dianggap berkompeten dan berpengalaman untuk mendapatkan dukungan emosional atau penghargaan. Untuk hal ini, ibu tidak harus bertemu langsung. Dukungan teman melalui telepon telah terbukti membantu mengurangi depresi pasca melahirkan. Ibu dapat memilih olahraga ringan seperti jalan kaki. Menurut penelitian, secara statistik jalan kaki memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gejala depresi. Mengkonsumsi makanan sehat, meningkatkan kualitas tidur. Sebuah penelitian menemukan bahwa ibu yang kurang tidur akan mengalami gejala depresi paling besar. Tips selanjutnya adalah menunda memikirkan masalah pekerjaan, termasuk pekerjaan rumah tangga. Tips berikutnya adalah meminta bantuan. Bersikap spesifik tentang apa yang ibu butuhkan dan mencoba untuk tidak terjebak untuk melakukan hal yang sempurna. Ibu bisa meminta bantuan langsung seperti bantuan finansial atau tenaga dari anggota keluarga lain atau pada tetangga. Misal untuk sekedar menjaga bayi sementara ibu mandi. Tips terakhir adalah meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai ibu. Demikian ayah bunda mekanisme coping yang dapat dilakukan ibu yang mungkin mengalami gejala postpartum blues. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia ya bunda. Mom happy, baby happy.